Selanjutnya, di mana Kadin NTT, Kamar Dagang Industri NTT telah bantu memasarkan hasil UMKM produk Nusa Tenggara Timur ke dalam negeri ataupun juga sampai ke luar negeri. Nah, dalam pertemuan bersama penjabat Gubernur NTT pada 29 September lalu, Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur Pak Bobi Lianto menyampaikan progres dan berbagai usaha yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Kadin NTT untuk mendukung UMKM dari masyarakat NTT. Seperti apa informasinya? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Kamar Dagang Industri NTT, Bobi Lianto. Selamat pagi Pak Bobi, salam sehat. Selamat pagi Kak Femi dan seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Oke, ini lagi di Jakarta nih Pak Bobi ya, akan ke Taiwan nantinya. Betul, saya hari ini masih di Jakarta, besok pagi baru kita ke Taiwan dan lanjut ke Hong Kong. Oke, baik. Nah, Pak Bobi, ini terkait dengan kemarin pertemuan dengan penjabat Gubernur NTT, seperti apa nih hasil dari pertemuannya terkait dengan pelaporan atau progres dari UMKM sendiri yang dilakukan oleh Kadin NTT? Betul. Jadi dalam pertemuan kemarin, pada pertemuan kemarin memang kami silaturahmi dengan penjabat gubernur. Jadi Kadin NTT saya bersama beberapa pengurus harian Kadin Nusa Tenggara Timur melaporkan perkembangan organisasi dan juga tentang apa program-program yang Kadin sudah kerjakan selama ini, yaitu beberapa hal mulai dari produk-produk UMKM kita ya yang selama ini kita support untuk repackaging dan juga pemasarannya dan juga sampai ekspor ya ke luar negeri, dan itu mendapat sambutan dan dukungan yang sangat baik dari Bapak Penjabat Gubernur. Tapi selain itu pun kami melaporkan bukan hanya tentang produk UMKM, tapi cukup banyak dengan tentang investasi asing dan juga bagaimana kita mengajak investor masuk, serta yang juga bagaimana dukungan kepada pariwisata dan hubungan internasional serta pesawat. Ya, jadi pesawat dari Singapura yang akan masuk ke Labuan Bajo yang direncanakan tanggal 28 Oktober direct, pesawat AirAsia ya yang sudah terkonfirm, dan kami melalui CEO AirAsia Mr. Tony Fernandez terkonfirm, tetapi menunggu izin dari Kemenhub, sehingga kami sudah melaporkan di kementerian. Nah, saya minta dukungan dari Bapak Penjabat Gubernur untuk memfollow up. Nah, kebetulan juga, dan saya pikir bukan kebetulan bahwa kali ini Bapak Penjabat Gubernur kita adalah Sesmenko dari Maritim Investment, Marinvest, Kementerian Marinvest. Jadi beliau sangat punya link yang luar biasa, bisa mengkoordinasikan sekaligus Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, semua di dalam connectionnya beliau. Jadi itu luar biasa. Dan selain itu banyak hal ya, selain penerbangan dari Singapura Labuan Bajo, ada juga yang kita harapkan adalah Denpasar Kupang dan juga Kupang Darwin yang tahun depan rencananya dengan AirAsia. Dan juga kita menjawab bagaimana yang terjadi saat ini adalah harga tiket pesawat yang cukup mahal ya, yaitu jadi kita berpikir bagaimana untuk mensupport dengan ada maskapai pilihan lain juga yang masuk sehingga harganya bisa bersaing, dan kita memberikan satu solution baru, yaitu
kapal cepat yang akan menghubungkan NTT, dan salah satunya Kupang ND yang sudah berjalan dalam 1 minggu ini, ya sudah ada kapal cepat, dan bulan depan rencananya Kupang Sumba dan juga Labuan Bajo ke Sumba, Waikilo, Waingapu. Ya, itu kira-kira beberapa yang kita laporkan, ya, selain cukup banyak, cukup lama. Salah satu juga bagaimana kita ikut pameran WTM di London tanggal 6 sampai 8 November tahun ini. Oke, jadi memang ini ada banyak progres yang sudah dilakukan, tengah dilakukan dan juga nanti akan dilakukan nih oleh Kadin NTT ya, dan ini luar biasa sekali nih Pak Bobi ya, untuk kepentingan publik ya, dan juga hal-hal yang sangat berguna bagi masyarakat NTT. Kemudian seperti apa nih tanggapan dari Pak penjabat sendiri, dan juga mungkin ada referensi atau rekomendasi yang diberikan? Wah, itu seperti gayung bersambut ya. Bapak Gubernur itu betul-betul langsung menanggapi, nggak main-main, beliau langsung mencatat beberapa hal dan juga langsung menelpon dan juga memberikan catatan-catatan penting, dan beliau akan segera langsung follow up itu, dan beliau menyambut sangat mendukung dan juga ingin untuk kolaborasi pemerintah Provinsi NTT dan juga Kamar Dagang Industri untuk terus berkolab bersama di dalam segala hal, dan khususnya beliau bilang kepada bagaimana mendukung suasana investasi, mengajak investor-investor masuk ke NTT. Beliau membutuhkan NTT yang Kadin NTT yang mendampingi dan juga sebagai investor lokal, ya, sebagai pengusaha lokal yang bisa mendampingi menjaga ini gitu, dan bisa melihat keadaan di lapangan apa yang menjadi kendala atau masalah-masalah, ya, dan bisa membantu itu. Oke, dan sejauh ini Pak Bobi, apakah ada kendala berarti yang ditemui dalam melaksanakan program-program Kadin NTT yang luar biasa sekali ya, dengan segala kemajuannya ini? Baik, kalau secara kendala, saya pikir ya ini karena beberapa hal bidang ya. Kalau kepada produk UMKM itu kita terus berbenah ya, dari packaging, dari pemasaran, nah sampai mengakses ke luar negeri. Tetapi kalau saya bilang bukan masalah, tetapi tantangan. Ya, tantangan selalu ada karena namanya kita mengenal pasar luar negeri. Itu kita harus bisa tahu taste-nya mereka, kebutuhannya mereka, permintaannya mereka. Nah, yang kita follow up produk-produk lokal kita, bagaimana packagingnya itu dirubah, packagingnya itu diperbaiki kualitasnya ya, sehingga nampak standar yang baik. Bahasa Inggris yang digunakan, barcode, ya, ada nutrition fact dan standar-standar internasional yang harus dibuat. Nah, ini satu tantangan kepada para UMKM yang mau untuk melakukan ini. Nah, tentu ada cost tertentu. Tetapi perjuangan ini juga tidak mudah karena begitu masuk ke suatu negara belum tentu kita menemukan importer yang cocok, atau importernya juga belum tentu menemukan tempat jual yang cocok pas untuk itu, dan belum tentu juga masyarakat di sana respon yang baik dengan produk ini. Nah, selain itu UMKM kita harus bisa menjaga kualitas dan juga menjaga kuantitas produknya kalau sudah di repeat order dan lain-lain. Maka dari itu besok saya berangkat ke Taiwan, ya, kami ke Taiwan, ke Taipei, kemudian Kaohsiung dan juga ke Hong Kong. Ini dalam rangka juga beberapa produk lokal kita sudah ada di sana. Jadi importernya sudah ada, saya akan ketemu. Ya, kita ada beberapa produk lokal NTT yang sudah dijual di sana, dan saya juga akan mengunjungi yang ini, dan saya berharap bahwa bisa disusul dengan produk-produk lainnya yang
dibutuhkan. Oke. Kira-kira begitu. Dan produk apa nih Pak yang saat ini akan dipasarkan di Hong Kong? Kalau kemarin kan sempat ada coklat gauri ya Pak ya, sampai ke Timor Leste, sampai ke Inggris apa Belanda ya kalau saya kurang tidak salah waktu wawancara kita Betul. beberapa waktu lalu. Nah kalau kali ini di Hong Kong Taiwan itu apa nih produknya nih Pak? Ya, memang Kak Femi, coklat Gaura ini yang paling mudah kita pasarkan, Hmm. ya. Yang saya bawa ke Taiwan dan ke Hong Kong, ke Kaohsiung ini Hmm. adalah coklat Gaura. Oke. Ya, coklat Gaura ini sebagai pembuka jalan bagi kita. Hmm. Kenapa? Karena coklat ini memang satu makanan yang umum yang orang suka gitu loh. Hampir Jadi semua bisa makan ini dicoba. ya Pak ya? Hampir semua Betul, mengkonsumsi betul. coklat ini. Betul. Ya, bahkan produk yang kedua yang kita kenalkan, kan kita juga bawa teh kelor kita ya, lamorinya. Ya, dan juga beberapa teh kelor yang lain. Pengalaman kita ya tidak semudah coklat, Bu. Sorry, tidak semua orang juga bisa minum teh kelor. Iya. Ya, tapi kita kan terus memperkenalkan. Ya, kita terus memperkenalkan. Tapi respon coklat memang lebih mudah. Bagaimanapun Kak Femi, kalau orang jualan coklat semua orang mau coba dan rasa. Iya, itu benar. ya susah gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kami juga bawa beberapa produk-produk kelor kita dan juga ada produk cookies, sorghum, ya ada madu dan lain-lain. Cuman jujur yang paling mudah kita pasarkan saat ini Gaura yang mendahului bisa masuk ke beberapa negara ini. Oke. Gaura Dan- coklat. Baik, dan kami juga menunggu updatean Pak Bobi ya. Nanti ketika dari Taiwan seperti apa bisa diinformasikan kepada masyarakat yang menjadi kabar gembira nih untuk UMKM di Ya. NTT. Ya, luar biasa. Oke. Harapan kita nanti saya akan report dari Taiwan atau dari Hong Kong bagaimana produk kita direspon oleh masyarakat di sana. Dan saya mau tahu apakah market yang dipasarkan ini cocok nggak respon orang kepada produk kita, kira-kira begitu. Oke, baik Pak Bobi, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Terima kasih juga selalu berbagi berita baik bersama RRI ya di Thank you. setiap program wawancara Thank you. kita. Kak Femi jangan lupa bahwa kapal cepat Kupang ND itu sudah ada loh, sudah Iya. sudah tahu infonya. Iya, Dan kemarin itu- banyak yang ke ND dengan kabar cepat nih Pak Bobi ya. Ini puji Tuhan dan luar biasa sekali. Ya, itu kabar gembira karena kita tahu harga pesawat yang sedang tinggi. Tapi saya mau jelasin bahwa dulu pasar itu hanya terbagi dua, ya kapal itu kapal lambat atau kapal feri atau kapal Pelni punya ya, dan itu untuk kelas low level ya biasanya. Sedangkan dua level itu yang satunya adalah pesawat. Semua orang pilihannya hanya dua pilihan ini. Tetapi dengan harga aftur yang tinggi dan harga tiket yang tinggi saat ini, maka kami mendorong pasarnya harus terpecah menjadi tiga. Ya, karena kalau dia terlalu tinggi, maka yang repot adalah pasar menengah. Nah, kita sebagai provinsi kepulauan, kita harus punya tiga bagian ini karena kita mendukung pariwisata kita, sehingga turis-turis yang mau lebih murah atau yang ada pilihan menengah yang bisa mendorong mereka datang tetap mengunjungi NTT antar Flores, Sumba, Timor terkonek. Ya, ring of beauty itu. Makanya kita dorong kapal cepat menjadi satu solution. Jadi sekarang ada kelas tingkat level bawah, level menengah yaitu kapal cepat, tetapi pesawat juga tentu menjadi pilihan. Begitu. Oke. Kira-kira begitu. Baik, berarti saya harus ke Kupang pakai kapal cepat nih Pak ya biar merasakan Mesti sensasinya nih ya. dicoba. Mesti dicoba. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi, sukses ya untuk segala Thank you. rencana dan kegiatannya. Selamat pagi Pak. Thank you. Tuhan memberkati. Selamat pagi.